Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kira-kira udah pada siap belum pada pembelajaran kali ini? Kalau udah siap, mari kita mulai. Tapi kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan barokah, manfaat kepada kita dan orang lain, dan juga mudah difahamkan. Amin. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Apa sih itu pengertian akidah, teman-teman? Hayo, udah ada yang tahu belum? Dalam agama Islam itu, yang menjadi pokok utama itu adalah akidah, yang dimana nanti di dalamnya terdapat syariat dan akhlak. Kalau diibaratkan, akidah itu bagaikan akar pohon, syariat sebagai batangnya, dan akhlak sebagai daun dan buahnya. Yang dimana nanti apabila semakin kuat cangkraman akar tersebut, maka semakin kuat pula pohon tersebut. Jadi, semakin kuat akidah kita, akidah Islam kita, semakin kuat pula keimanan kita kepada agama, yaitu agama Islam. Nah, dari tadi kita bahas tentang akidah. Akidah itu apa sih? Tujuannya apa? Dan bagaimana cara meningkatkannya? Nah, daripada bingung, teman-teman, mari ikuti pembelajaran kali ini. Pengertian akidah itu adalah hubungan manusia dengan Allah, atau bisa disebut dengan hablum minallah. Akidah juga diartikan sebagai kesungguhan, keyakinan kita kepada Allah tanpa ada keraguan dan bantahan di dalamnya. Oke teman-teman, jadi akidah menurut bahasa itu berakar dari kata aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lainnya, sehingga menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akidah juga dapat diartikan sebagai iman, kepercayaan, dan keyakinan. Bentuk dari akidah itu adalah takwa, yang berarti mematuhi apa yang diperintah atau menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang kedua adalah pengertian tentang ilmu akidah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Abduh. Perlu teman-teman ketahui, Syekh Muhammad Abduh itu adalah guru dari Mahmud Syahrud. Beliau mengutarakan bahwa pengertian ilmu akidah itu adalah sesuatu hal yang membahas tentang wujud Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan rasul-rasulnya. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pengertian ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan-kepercayaan iman yang berlandaskan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan golongan salaf dan ahlus sunnah. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan rukun iman dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Semua yang terkait dengan rukun iman tersebut, dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Jibril mengenai iman melalui sebuah hadis, yang dimana hadis itu menyimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima,
iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam itu berasal dari 4 sumber: Al-Quran, hadis atau sunnah Nabi, ijma atau kesepakatan, dan qiyas. Akan tetapi, untuk akidah Islam, sumbernya hanya 2 saja, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Hal itu berarti akidah mempunyai sifat keyakinan dan kepastian, sehingga tidak mungkin ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya. Untuk sampai pada tingkat keyakinan dan kepastian ini, akidah Islam harus bersumber pada 2 warisan tersebut yang tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ia diketahui dengan pasti berasal dari Nabi. Tanpa informasi dari 2 sumber utama Al-Quran dan hadis, maka sulit bagi manusia untuk mengetahui sesuatu yang bersifat gaib tersebut. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu dalil atau argumentasi dalam akidah Islam. Argumentasi yang kuat dan benar yang memadai disebut dalil. Dalil dalam akidah itu ada 2. Yang pertama, dalil akli. Dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Yang kedua, ada dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus disadari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki hal gaib. Untuk mengetahui yang gaib itu, kita harus puas dengan wahyu Allah. Wahyu itulah yang disebut dengan dalil nakli. Oke teman-teman, kali ini pertemuannya sampai sini ya. Terima kasih buat yang sudah memperhatikan. Dan semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.